Salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dari Bukit Sion, kembali kami menyapa kita semua. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan yang sehat. Menyambut hari baru anugerah Tuhan ini, kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya untuk mengawali segala tugas dan tanggung jawab kita hari ini. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Syukur padamu Tuhan, Bapa Sang Pemilik kehidupan kami. Cinta kasih Tuhan begitu luar biasa yang Tuhan terus nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana adanya pagi ini. Tentu dengan iman kami percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan. Mengawali aktivitas kami hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sekiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan, boleh kami pahami, dan juga dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Sesuai dengan renungan harian Toraya, Kamis 12 Juni 2025, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dari Amsal pasal 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Berkat dari Hikmat. Ayat 13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang berpaut padanya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Sedemikian jauh firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang masih diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya ini, terlebih melakukan firman ini dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Berhikmat, itulah tema perenungan kita pagi ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hikmat sangat diperlukan untuk menggunakan kepandaian. Tanpa hikmat, tidak ada gunanya kepandaian. Orang yang pandai namun tidak memiliki hikmat, bisa saja menggunakan kepandaiannya hanya sesuai dengan kemauannya sendiri. Dalam pembacaan kita saat ini, Raja Salomo adalah raja yang terkenal dengan hikmatnya. Raja Salomo menempatkan hikmat di atas segalanya dan mengajarkan hikmat itu kepada anak-anaknya dan juga kepada setiap orang percaya. Hikmat yang memberikan kebahagiaan dimulai dengan pengenalan tentang Allah dan kasih kepadanya serta ketaatan pada kebenarannya. Adapun ciri orang berhikmat adalah memiliki kemampuan membangun pemahaman dan juga melakukannya dengan benar. Tidaklah cukup Bapak Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, jika seseorang hanya mampu menjelaskan dan membuat orang lain dapat mengerti dengan baik pemahaman yang diberikan. Akan tetapi, lebih dari itu, orang yang berhikmat adalah orang yang mampu menjelaskan dengan baik dan juga melakukan dengan benar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Orang yang berhikmat adalah orang yang mampu menjelaskan serta melakukan
dengan benar apa yang menjadi kehendak Tuhan yang adalah sang sumber hikmat itu. Hikmat adalah kepandaian dan keuntungannya melebihi perak dan melebihi emas, bahkan lebih berharga dari permata. Sangat jelas dalam pembacaan kita pagi ini, Bapak Ibu. Dalam ayat 6 pembacaan kita, diberi umur panjang untuk menikmati hikmat, ditambahkan lagi dengan kekayaan dan kehormatan. Sungguh jalannya penuh bahagia dan sejahtera. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan pagi ini kita belajar bahwa mari menjalani kehidupan kita ini dengan tetap berpaut pada pohon hikmat. Dialah yang akan senantiasa memberikan kebahagiaan bagi kita dalam menjalani hidup anugerahnya ini. Sekiranya Roh Kudus terus menolong kita lebih memahami lagi apa maksud daripada firman-Nya ini. Terlebih, Roh Kudus yang akan senantiasa menolong kita sehingga kita mampu melakukan firman ini dalam sepanjang kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali ya Bapa, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu atas segala cinta kasih-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Waktu yang indah Tuhan telah berikan bagi kami, di mana kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Sekiranya ya Tuhan, dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan, boleh kami lakukan dalam sepanjang kehidupan anugerah Tuhan ini. Pada pagi ini ya Tuhan, kami berdoa untuk semua warga jemaat dimanapun berada saat ini, dalam kehidupan masing-masing, dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pada pagi ini kami datang menyerahkan seluruh kehidupan anggota jemaat Tuhan kepada Tuhan saja. Sekiranya kami semua terus dalam lindungan Tuhan. Kami berdoa untuk segenap anggota jemaat yang saat ini dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah, juga dirawat di rumah sakit. Sekiranya Tuhan menolong sehingga dalam usaha untuk memperoleh kesembuhan, kekasih-kekasih kami boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan saja. Berdoa Tuhan untuk warga jemaat yang saat ini sedang berduka. Sekiranya Tuhan terus menjadi penghibur yang sejati bagi segenap kekasih kami ini, sehingga mereka terus berpengharapan hanya pada Tuhan saja. Berdoa Tuhan untuk segenap orang tua kami yang sudah lanjut usia, dalam masa tua, kiranya Tuhan terus memberikan sukacita dan kiranya kesehatan, kekuatan, hikmat yang asalnya daripada-Mu terus menjadi bagian dari kehidupan kami semua. Berdoa untuk segenap anak-anak muda dalam masa muda, biarlah Tuhan terus memberkati. Juga segenap anak-anak yang dalam masa pertumbuhan, pendidikan, biarlah Tuhan juga terus memberkati, sehingga dalam kehidupan kami semua, nama Tuhan terus kami puji dan kami muliakan. Berdoa untuk kehidupan kami hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati kami, hikmat yang asalnya daripada-Mu, kiranya terus menjadi bagian dari kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan terus memberkati, sehingga kedamaian terus kami nikmati dalam menjalani hidup ini. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan, terus layakan kami untuk datang kepadamu. Ini kami yang datang melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita Bapak Ibu, selamat beraktivitas untuk kita sekalian, Tuhan Yesus memberkati.